Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan segala aktivitas kita akan semakin berkembang. Oke teman-teman, pada saat ini saya hanya sambil mengecek bahan dari jualan ya teman-teman. Jadi apa saja yang habis kan seperti itu. Di sini saya akan sedikit cerita ya teman-teman, bagaimana seorang konten kreator itu ya, ataupun youtuber ya teman-teman, apalagi youtuber pemula seperti ini ya teman. Nah jadi teman-teman ya, di samping saya itu jualan setiap hari seperti itu ya, di samping jualan saya juga kan harus membuat konten setiap hari juga kan seperti itu. Jadi bagaimana sih perjuangan ya, perjuangan seorang youtuber pemula ini ya teman, karena kadang kita itu membayangkan ya teman-teman, membayangkan bahwa setiap kita itu apa ya, membuat video kemudian ditonton orang itu akan menghasilkan uang yang banyak kan seperti itu. Saya juga sebelumnya berpikir seperti itu ya teman-teman, berpikir melihat youtuber-youtuber yang sukses itu ya, yang ya gajinya ya seperti puluhan juta ya seperti itu ya teman-teman. Nah tapi apa ya, perjuangan itu ya teman-teman, artinya sebuah perjuangan ya, ketika awal mengenal YouTube gitu kan, kita ingin menjadi seorang youtuber dengan kreativitas kita ya teman. Kita tuh menempuhnya dengan hal yang sangat apa ya, hal-hal yang sangat penuh tantangan ya. Dari awal ketika kita pertama kali untuk mencapai 1000 subscriber itu aja sudah sangat luar biasa, lelah sekali ya teman-teman. Itu baru hanya untuk mengejar 1000 subscriber, belum lagi jam tayang ya teman, 4000 jam ya, bayangkan teman-teman, dalam waktu setahun itu harus mengejar 4000 jam kan seperti itu. Jadi kalau kita sendiri ibaratnya menontonnya itu teman, 4000 jam itu kalau kita pribadi dibagi-bagi itu mungkin satu hari harus kita menonton 11 jam ya untuk menarget 4000 jam tayang ya teman-teman. Jadi itulah perjuangan seorang youtuber. Nah setelah itu kita baru bisa mendaftarkan monetisasi ya teman, artinya kita baru akan diterima YouTube sebagai partner ya. Nah karena kita tidak dipungkiri mengacu untuk mendapatkan sebuah hasil ya teman-teman. Nah jadi perjuangan ini pun tidak terhenti di situ. Kita harus mendapatkan 10 dolar itu teman-teman. 10 dolar itu luar biasa. 10 dolar itu kan hanya kisaran sebenarnya kan, kalau sekarang itu kan dolar itu kan 15.000 ya teman, sekitar 15.000, jadi kan 150.000. Tapi kita itu di atas 130.000 itu sudah bisa untuk mendaftarkan pin AdSense. 10 dolar itu kan gunanya untuk mengejar pin AdSense ya teman, AdSense teman-teman ya, seperti jadi syarat kita nanti untuk mendaftarkan sistem pembayaran kita. Kalau kita sudah mencukupi pembayaran, nantinya kita bisa mendapatkan bayaran tersebut. Nah dengan cara ya tadi mencapai 10 dolar dulu, mendaftarkan atau memverifikasi akun pembayaran kita kan seperti itu. Nah saya pikir itu gini teman-teman, setelah kita mendapatkan 10 dolar itu ya teman-teman, ini yang kan saya juga mikir, aduh gitu ya teman, ternyata tidak seperti apa bayangan kita gitu kan. Setelah mendapatkan 10 dolar itu, saya itu mengirakan akan ada lonjakannya, yang penontonnya banyak gitu kan seperti itu, kemudian semakin berkembang. Ternyata kan tidak, kita harus ekstra ya teman-teman, ekstra luar biasa. Nah selain itu juga karena saya sendiri ya teman-teman, itu kan jualan setiap hari, kemudian tutorial lah artinya, tapi banyak kan khusus di Odajing dan Cakwe. Jadi kan subscriber kita gitu kan, pengikut kita itu kan teman-teman yang ingin belajar tentang ini Cakwe dan Dading ya teman-teman. Nah itu saja teman-teman, jujur ya kadang saya itu ngeluh juga ya teman, kadang-kadang kita itu sudah maksimal memberikan, ya namanya kita sebagai manusia teman, itu kan banyak kekeliruan ya seperti itu, kadang kehilapan seperti itu, bukan faktor disengaja. Kadang-kadang teman-teman kita itu ada yang entah itu komen di kolom komentar sendiri, ada yang minta nomor HP kemudian WA kan seperti itu, dan itu masih saja menekan, artinya menekannya ada yang tetap mengatakan tidak ikhlas segala macam. Kadang ini hanya sebagai keluhan ya teman-teman, tapi kita harus tetap semangat ya. Nah masih ada seperti itu, kadang orang itu membayangkan seperti ini mungkin ya teman, ketika kita membuat sebuah konten gitu kan, membuat konten seperti ini, kita pada ini kita kan sampingannya kita harus mencari kebutuhan pokok ya teman-teman, kebutuhan pokok kan seperti itu. Jadi dikira mungkin ya, dikira itu pendapatan seorang youtuber, apalagi youtuber pemula itu kan sangat besar ya teman, padahal
kalau kita lihat ini, saya katakan buat teman-teman ya, di RPM-nya ya teman, RPM pendapatan YouTube saya itu sekarang itu hanya mencapai sekitar 0,39 dolar seperti itu. Nah kalau dikalikan 0,39 dolar itu berapa teman? Sekitar 5 ribuan seperti itu. Jadi itu cara mengkalikannya seperti ini teman. Ketika di konten saya itu ada orang menonton 1000, itu baru dikalikan 0,39 tadi teman. Jadi sekitar 5.000 tadi. Berarti kalau 1000 orang menonton itu baru mendapatkan 5.000. Jadi kan hasilnya itu di luar dugaan buat teman-teman. Tapi oke lah, itu tidak tidak masalah ya teman-teman, tidak menyurutkan sebuah semangat kita untuk tetap berkarya teman-teman, karena tujuannya membuat konten itu kan bukan hanya murni mendapatkan hasil yang besar itu, kecuali kalau kita itu memang artis teman-teman, orang yang tokoh kan seperti itu. Jadi mudah dikenal, kemudian banyak yang akan menonton kita. Itu kan bukan kita orang awam yang bukan siapa-siapa, kita hanya seorang pedagang yang memberikan ilmu ya kepada teman-teman semua. Dan harapannya kan ya kita tidak juga untuk meminta rasa terima kasih itu enggak teman, hanya kadang keluhan ya, kadang namanya kita capek sebagai manusia biasa teman, keluhan capek, ada lagi yang mengatakan kurang menjadi sebuah tekanan sendiri, kadang kepikiran gitu. Tapi oke lah, nggak masalah ya teman, itu hanya sebagai unek-unek saja kan seperti itu. Harapannya dengan konten ini juga kan kita tuh bisa sama-sama belajar, artinya saling menerima gitu kan. Saya sebagai konten kreator di sini dan hanya sebagai baik gambaran saja teman, supaya teman-teman tuh tahu bahwa penghasilan untuk saat ini ya, penghasilan untuk saat ini saya sebagai YouTuber pemula itu ya kisaran pendapatan kisaran 6 dolar mungkin sampai 10 dolar. Bayang berapa teman-teman? Yaitu paling hanya 100.000 gitu kan, 100.000 per bulan, atau paling 150 kan seperti. Nah itu ya teman-teman. Jadi tapi tidak masalah teman-teman, artinya kita tidak berpatokan hidup itu dari hasil dari YouTube ini. Kita kan namanya rezeki itu kan dikit-dikit ya teman-teman, dikit-dikit nanti kan lama-lama menjadi bukit, kata orang kan seperti itu. Jadi kita tetap semangat ya teman-teman, dan tetap membuat konten kreasi kita, bahwa apa yang saya lakukan itu gitu ya sebagai hobi dulu kan seperti itu. Jadi mungkin kalau waktu ada tekanan dari teman-teman seperti itu ya, saya mulai belajar legowo ya sebenarnya, belajar menerima sebuah tekanan-tekanan, kritikan-kritikan dari teman-teman itu justru nantinya mungkin bisa untuk membangun saya pribadi ya teman, karena memang perjalanan ini masih panjang, dan setiap hari pun saya harus mengelola jualan saya ini juga kan seperti itu. Kemudian bagaimana caranya membuat konten supaya lebih baik kan seperti itu, karena memang saya sendiri kan masih belajar ya teman-teman, masih belajar seperti teman-teman juga. Kalau teman-teman belajar melalui YouTube saya itu, mulai channel saya dengan membuat Oda dengan Cakwe dan informasi yang saya berikan kan seperti itu, saya sendiri masih belajar kan dalam usaha sendiri, kemudian sebagai konten kreator kan seperti itu. Nah jadi itu ya teman-teman, ketika saya sedikit menceritakan hasil pendapatan. Nah kalau ditanya per bulan sekarang tuh sudah bisa dicairkan belum kan? Itu belum teman-teman, belum bisa seperti itu, karena belum mencapai 100 dolar kan seperti itu. Berapa 100 dolar ya, kira-kira dikalikan saja ya teman-teman, kalikan sekarang 15.000 ya, berarti kan sekitar 1,5 juta. Tapi sebenarnya minimal itu ya teman-teman, kita bisa gajian sebagai YouTuber pemula itu kan 1.300.000 kan seperti itu. Nah itu sedikit sharing ya teman-teman, sedikit sharing tentang pendapatan YouTuber pemula seperti saya ini teman-teman. Tapi tidak menyurutkan ya teman-teman, tidak menyurutkan langkah kita sama-sama belajar ya teman-teman. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan selalu mendapat berkah ya teman-teman. Jadi walaupun hati kadang itu merasa berat seperti itu ya, namanya manusia kan kadang-kadang tidak selamanya fit ya teman-teman, kadang kita dalam kondisi kurang sehat seperti itu, tetapi setidaknya jangan menyurutkan semangat kita, itu yang pertama. Bagi teman-teman yang belajar seperti itu di Odading usaha saya juga sedemikian teman-teman, masih mencari artinya jati diri ini seperti apa kan seperti itu. Dan berangkatnya ke YouTube itu kan karena sebuah angan-angan juga teman, karena ya kadang kita berambisi. Nah
Oke teman-teman, mungkin itu sedikit cerita dari saya teman-teman, dan jangan lupa buat teman-teman semua yang baru bergabung channel saya mohon untuk subscribe ya teman-teman, agar channel ini berkembang dan bisa bermanfaat. Teman-teman, kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.